Jamur atau fungi merupakan kelompok organisme eukariot. Kebanyakan multiseluler, namun ada yang uniseluler. Bisa dilihat pada gambar. Jamur tersusun atas struktur tubuh fungsi terdiri atas sel eukariotik yang tersusun oleh dinding sel yang mengandung zat kitin. Kemudian jamur itu ada benang-benang halus yang menyusun tubuh jamur yang disebut hifa. Hifa pada jamur ini dapat bercabang-cabang yang nantinya akan membentuk jaringan yang disebut miselium. Miselium ini yang akan membentuk jalinan hingga terbentuknya tubuh buah seperti pada jamur merang. Selain itu, hifa pada jamur juga memiliki pembatas atau sekat antar sel yang disebut septa. Septa pada jamur memiliki pori yang cukup besar hingga organel sel dapat mengalir dari sel ke sel lainnya. Pada beberapa jamur, hifa tidak memiliki sekat yang disebut dengan hifa asepta. Hifa ini merupakan massa sitoplasma yang panjang dan mengandung ratusan hingga ribuan nukleus yang disebut dengan hifa senositik. Adapun hifa yang bercabang-cabang dan membentuk miselium memungkinkan jamur mengabsorpsi nutrisi lebih banyak. Jamur yang sifatnya paratisme memiliki hifa yang termodifikasi yang dinamakan dengan haustorium. Haustorium ini memiliki ujung yang fungsinya menembus jaringan host dan mengabsorpsi nutrisi dari host. Adapun hifa pada sebagian miselium berdiferensiasi membentuk alat reproduksi yang fungsinya menghasilkan spora. Miselium ini dinamakan dengan miselium generatif. Jamur memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya pada bentuk tubuh jamur ada yang berbentuk seperti benang maupun membentuk tubuh buah. Biasanya jamur multiseluler serta ada berbentuk bulat maupun oval pada jamur uniseluler. Jamur bersifat eukariotik yang memiliki dinding sel. Dinding selnya tersusun dari zat kitin. Jamur banyak dijumpai di tempat lembab, agak asam, pada bahan makanan, pada bahan organik, serta hidup sebagai saprofit dan parasit pada tumbuhan, hewan, maupun manusia. Jamur memiliki tubuh yang berbentuk hifa, ada juga membentuk anyaman benang yang disebut miselium. Dan yang terakhir, tubuh jamur umumnya multiseluler, walaupun ada yang uniseluler. Jamur itu sendiri terdapat 4 klasifikasi, yang mana yang pertama itu ada Zygomicota. Habitat Zygomicota merupakan jamur yang hidup di darat, sporofit pada makanan atau pada sisa tumbuhan dan hewan, parasit pada manusia dan tumbuhan, bersimbiosis saling menguntungkan dengan organisme lain. Zygomicota ada yang berperan sebagai pembuat tempe, pembuat tape, dan pengurai saproba, sisa organisme atau bahan yang terbuat dari produk organisme. Yang kedua ada klasifikasi Ascomycota, yang mana peranan Ascomycota sebagai pembuat roti dan minuman beralkohol, pembuat wine dari buah anggur, pembuat tuak dari air nira. Yang ketiga ada Basidiomycota, berperan sebagai pada jamur kuping, jamur merang, dan jamur sitek dapat dimakan tubuh buahnya. Pada jamur kayu berperan sebagai obat atau makanan suplemen. Jamur itu sendiri ada yang namanya jamur tiram, tergolong ke dalam kelas Basidiomycetes, tumbuh pada ranting dan kulit kayu yang telah mati, tudung bulat. Jamur tiram termasuk jamur pangan potensial yang mempunyai nilai gizi tinggi dengan kandungan senyawa aktif mampu mengendalikan kesehatan manusia. Hidup saprofit cenderung ditemukan mengelompok. Kemudian ada juga jamur kuping, berbentuk seperti daun telinga, hidup menempel pada kayu yang cukup basah dan lembab.
Karpopora lunak dan melekat langsung di kulit kayu, dan hidup mengelompok tersebar hampir di sebagian besar hutan. Hidup sebagai saprofit, ada juga yang parasit pada tanaman. Kemudian jamur merang. Jamur merang ini berbentuk cawan, berbatang dan memiliki spora berwarna merah muda atau merah. Jamur ini bila sudah dewasa akan menyerupai payung dengan warna atas tudungnya kecoklat-coklatan. Kemudian Ganoderma. Ganoderma ini berfungsi sebagai obat badan terasa lemah, pusing, rasa lemah akibat sakit lama, suka tidur, hepatitis, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, tidak nafsu makan, menunda ketuaan, dan sakit lambung.